Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 90. Nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Berkat bantuan dari Shao-Ching yang telah muncul di hadapan sang biksu, kini api jiwa dari biksu Tong mulai kembali seperti semula dan tidak berwarna hitam lagi. Biksu Tong pun kemudian mengatakan bahwa setelah dirinya jatuh ke alam baka ini, rasanya jiwanya terus tertekan oleh atmosfer yang berat yang ada di tempat ini. Tapi sekarang, tiba-tiba semuanya menjadi jelas dan rasanya seperti tidak ditakdirkan untuk mati hari ini. Shao-Ching kali ini berkata pada sang biksu bahwa dia sudah mencari Biksu Tong ke seluruh alam baka dan akhirnya bisa menemukannya di waktu yang tepat. Kemudian Aose berbicara, "Hei, kau datang tepat di saat terakhir. Jika kau terlambat sedikit saja, dia pasti sudah menjadi arwah jahat." Yang dimaksud dia oleh Aose adalah Biksu Tong. Dan kini Biksu Tong pun berterima kasih atas bantuan dari Shao-Ching. Kemudian Shao-Ching pun kali ini memanggil nama dari Aose. Dan Aose merasa dirinya tidak berguna karena tidak bisa menolong sang biksu. Dan kini, Biksu Tong pun memegang pundak dari Shao-Ching, kemudian dia tersenyum dan mengatakan bahwa Shao-Ching memang benar-benar muridnya yang bisa diandalkan. Tiba-tiba saja, Biksu Tong pun kini menjadi terkejut karena dia melihat seorang wanita yang berada di belakang dari Shao-Ching ini. Kemudian sang wanita itu memperkenalkan diri bahwa dia adalah Xiao Yue. Xiao Yue pun berkata pada sang biksu bahwa dia pernah bertemu sekali saja. Jadi Xiao Yue tidak yakin jika Biksu Tong bisa mengingat tentang dirinya. Xiao Yue kemudian mengatakan bahwa pada saat masih hidup, dia adalah pemilik dari hotel yang berada di Sungai Pasir Hisap. Dan dia adalah sahabat dari Shao-Ching. Tiba-tiba saja Aose pun kali ini menjadi terkejut dengan perkataan dari Xiao Yue dan menganggap bahwa ternyata Xiao Yue ini adalah pacar dari Shao-Ching. Xiao Yue kemudian bercerita bahwa dirinya telah lama dikurung oleh Raja Alam Baka. Dan kali ini Shao-Ching bisa membebaskan jiwanya yang terjerat ke dalam boneka. Kemudian Biksu Tong pun bertanya, seperti apakah Raja Alam Baka itu? Shao-Ching kemudian mengatakan bahwa dia adalah gurunya sebelum bertemu dengan Biksu Tong. Kemudian Shao-Ching meminta maaf untuk dirinya yang dulu karena telah terlalu banyak berbuat kejam dan merahasiakan semua cerita tentang dirinya pada Biksu Tong. Shao-Ching juga mengatakan bahwa dulu dia membantu Raja Alam Baka untuk mengumpulkan arwah dari dunia manusia. Hal itu dia lakukan dan pada akhirnya berhenti ketika dirinya bertemu dengan Biksu Tong. Karena hal itu juga, Raja Alam Baka menaruh dendam pada Shao-Ching hingga sampai saat ini. Ditambah lagi, sekarang Shao-Ching telah mencuri kompas Alam Baka dari sang Raja Alam Baka ini. Shao-Ching merasa yakin bahwa Raja Alam Baka tidak akan melepaskannya begitu saja. Biksu Tong kemudian mengatakan bahwa ternyata Raja Alam Baka adalah orang yang sangat kejam. Kemudian Aose pun juga mengatakan saat ini, kenapa tidak membunuh saja orang itu? Shao-Ching menjawab perkataan dari mereka berdua, karena membunuh Raja Alam Baka itu adalah sesuatu yang sulit. Karena di Alam Baka ini, Raja Alam Baka memiliki keunggulannya sendiri, dan itu akan benar-benar sulit untuk menandingi dirinya. Kemudian Biksu Tong mengatakan bahwa Raja Alam Baka itu adalah orang yang aneh, dan apakah dia memiliki tubuh yang besar serta penampilan yang lusuh dan membawa kereta perunggu untuk berkeliling alam baka. Hal yang dikatakan oleh Biksu Tong ini membuat Xiao Yue menjadi terkejut karena ternyata Biksu Tong benar-benar orang yang sangat sakti karena bisa mengetahui Raja Alam Baka dengan sangat jelas. Biksu Tong kemudian mengatakan pada Xiao Yue bahwa dia bukan orang yang sakti karena pada saat ini Biksu Tong hanya menebak sesuai dengan apa yang dia lihat di depannya. Yang ternyata sekarang Raja Alam Baka telah muncul untuk mengejar mereka semua. Raja Alam Baka yang sudah datang dengan menggunakan gerobak dorongnya, dia pun kemudian berteriak, "Pengkhianat tidak tahu terima kasih, pencuri, aku tidak akan membiarkanmu kabur." Karena pada saat ini
Raja Alam Baka sudah sangat marah kepada Shao Wuqing. Kedatangan dari Raja Alam Baka ini membuat Aosui, Shao Wuqing dan Xiao Yue mereka menjadi ketakutan, dan ini adalah situasi yang sangat gawat. Kemudian Raja Alam Baka berteriak pada mereka semua bahwa seluruh komplotan pencuri ternyata sudah berkumpul di tempat ini. Hal ini membuat Raja Alam Baka menjadi mudah untuk memusnahkan mereka semua. Biksu Tang kemudian mengatakan bahwa kedatangan dari Raja Alam Baka ini tidak bisa untuk diajak diskusi. Kemudian sang biksu kini bertanya, apakah ada ide? Shao Wuqing pun menjawab perkataan gurunya. Dia membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan teknik agar bisa keluar dari alam baka ini dan kembali ke dunia manusia. Dan Shao Wuqing pun meminta pada Biksu Tang untuk mengulur waktu sebisa mungkin. Biksu Tang pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Shao Wuqing. Dan kini, sang biksu serta Aosui, dia akan mulai berhadapan dengan Raja Alam Baka. Shao Wuqing yang tidak ingin menyia-nyiakan waktu, dia pun mulai mengumpulkan batu dan akan membuat formasi. Kemudian Xiao Yue pun bertanya pada Shao Wuqing apakah ada yang bisa dia bantu. Shao Wuqing pun menjawabnya tentu saja. Dan kini Shao Wuqing menyuruh Xiao Yue untuk mengumpulkan batu yang besarnya sama, kemudian diletakkan di atas tanah dengan masing-masing berjumlah 5 batu, agar nanti Shao Wuqing bisa membaginya. Dan hal itu akan membuatnya lebih cepat untuk membuat formasi agar tercipta portal untuk menuju ke dunia manusia. Setelah mendapatkan instruksi dari Shao Wuqing, kini Xiao Yue pun mulai mengumpulkan batu sesuai apa yang diminta oleh Shao Wuqing ini. Pada saat pengumpulan batu ini, Shao Wuqing pun bertanya pada Xiao Yue, pada saat dirinya pergi bagaimana perasaanmu? Shao Wuqing juga menanyakan, bagaimana bisa Xiao Yue ini mendapatkan kematiannya? Xiao Yue kemudian bercerita bahwa awalnya dia menjalani hidup yang normal. Namun tak lama setelah itu, dia mengalami sebuah kecelakaan karena dia disengat oleh kalajengking. Shao Wuqing kemudian menyimpulkan, mungkin saja kalajengking itu diutus oleh Raja Alam Baka, karena sang raja tidak akan bisa melakukan tugasnya di dunia manusia. Jadi dia harus mengutus makhluk kecil untuk memenuhi keinginannya itu. Shao Wuqing pun kini menjadi merasa bersalah karena dirinya, Xiao Yue, menjadi menderita. Dan kini, Shao Wuqing pun meminta maaf pada Xiao Yue. Xiao Yue pun mengatakan pada Shao Wuqing bahwa Shao Wuqing tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Dan kini, tiba-tiba saja, Xiao Yue pun menangis. Dia berterima kasih karena selama ini Shao Wuqing telah mau untuk menemani dirinya. Pada saat Xiao Yue tidak bisa melihat, dia selalu bertanya, seperti apa wajah dari Shao Wuqing ini? Dan sekarang, setelah dirinya bisa melihat, ternyata Shao Wuqing sangat tampan. Shao Wuqing pun kini berkata bahwa apa yang dikatakan Xiao Yue itu tidak benar. Kemudian Xiao Yue bertanya pada Shao Wuqing, apa ada hal lain di balik topeng itu? Shao Wuqing pun menjawabnya tidak ada, karena tubuhnya hanyalah segumpalan pasir. Raja Alam Baka yang sudah berlarian menggunakan gerobak dorong. Hal ini akan dicegah oleh Biksu Tang dan juga Aosui. Kemudian Raja Alam Baka terlihat sangat marah. Dia pun mengatakan, beraninya makhluk fana menentangku. Apa mereka sudah gila hingga ingin melawanku? Aosui yang merasakan aura dari Raja Alam Baka ini, dia merasa tidak senang sama sekali. Dan kini Biksu Tang mengajak Aosui untuk menghambat Raja Alam Baka. Sang biksu bertanya, apakah kamu bisa terbang? Kalau tidak bisa, tetaplah di belakangku. Mendengar kata-kata dari sang biksu yang tampaknya meremehkan dirinya, Aosui kini menjadi bersemangat dan akan menunjukkan kekuatan aslinya ini pada sang biksu. Kemudian Aosui kini melompat ke udara. Dia pun menggunakan petir merahnya dan akan menghajar Raja Alam Baka. Tiba-tiba saja, kini Aosui menggunakan kekuatan naganya dan dia mulai menyerbu ke arah Raja Alam Baka. Hal ini membuat sang raja menjadi waspada akan serangan dari Aosui. Pergerakan dari Aosui ini sangat cepat hingga sang raja merasa terganggu olehnya. Petir-petir yang dikeluarkan Aosui telah mengelilingi Raja Alam Baka. Sang raja yang merasa kesal, dia mengatakan bahwa bangsa naga yang bodoh beraninya menghalangi dirinya. Dan kini Raja Alam Baka akan mulai membalas dendam pada Aosui. Raja Alam Baka pun kemudian mengambil para bonekanya dari gerobak yang dia bawa. Dia pun melemparkan boneka-boneka itu dan menyuruhnya untuk kembali merebut harta karun milik Raja Alam Baka yang dibawa oleh Shao Wuqing. Boneka-boneka yang telah dikeluarkan oleh Raja Alam Baka kini mulai beraksi. Para boneka yang tidak bisa berbuat apapun, dia hanya bisa menurut dengan perintah dari Raja Alam Baka. Dan mereka akan melakukan tugas dari sang raja dengan baik. Para boneka itu berlari dan menyerbu ke arah Biksu Tang. Untuk menghadapi para boneka dari Raja Alam Baka, kali ini sang biksu memejamkan matanya dan dia menyatukan kedua telapak tangannya. Kemudian Biksu Tang berkata di dalam hati, saat pertama kali aku tiba di Alam Baka, aku menemui salah satu dari para boneka ini. Dan mereka dikendalikan oleh Raja Alam Baka.
analisa baik-baik sifat intristik dari para boneka ini. Sebuah jiwa terjebak di dalam tiap boneka. Hal ini sungguh menyedihkan. Walaupun sang biksu bisa melihat jiwa-jiwa yang ada di dalam boneka Raja Alam Baka, dia tidak bisa diam saja, dan kali ini Biksu Tong akan melakukan apa yang dia bisa agar dirinya bisa lepas dari masalah ini. Salah satu boneka kemudian melompat ke arah Biksu Tong dan kini sang biksu menggunakan tinjunya untuk menghancurkan boneka itu. Satu persatu boneka pun ditumbangkan oleh Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong sambil melakukan serangan, dia berkata di dalam hatinya bahwa boneka ini mungkin saja sudah disiksa hingga mereka jadi tubuh kosong tanpa pikiran. Karena sang biksu tidak punya waktu untuk membantu jiwa-jiwa ini menuju ke dalam kedamaian, maka dia hanya memiliki satu metode, yaitu perkelahian. Dan kini sang biksu pun mulai mengamuk di alam baka dan menghancurkan seluruh boneka yang akan menyerangnya. Satu persatu boneka itu ditumbangkan oleh Biksu Tong sambil terus melakukan serangan. Sang biksu merasakan bahwa sepertinya saat ini dirinya dalam masalah. Karena semakin lama dia berada di dekat boneka, maka api suci miliknya juga akan semakin menghitam. Dan kini, sang biksu tidak bisa menghindarinya. Jika terus seperti ini, maka Biksu Tong akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Dia pun kemudian berteriak pada Sawuching untuk segera cepat menyelesaikan formasinya. Dan kini, Sawuching pun telah selesai membuat formasi ke-8, yang dia rasa hal ini sudah cukup. Xiaoyue yang berada di samping Sawuching kemudian bertanya, "Cuma segitu? Selanjutnya apa?" Sawuching menjawabnya bahwa dia harus bersabar dan menunggunya sebentar lagi, karena formasi ini akan membentuk sebuah portal secara otomatis. Dan kini mereka berdua pun menunggu munculnya portal itu, tapi hal itu tetap tidak terjadi di tempat ini. Kemudian Xiaoyue bertanya pada Sawuching, "Berapa lama kita harus menunggu?" Sawuching menjawabnya bahwa dia tidak tahu. Dia kemudian mengatakan pada Xiaoyue bahwa yang dia lakukan hanya bisa bersabar. Hal ini membuat Xiaoyue semakin panik karena keadaan saat ini semakin genting. Raja Alam Baka yang sudah mengamuk, dia pun kali ini mengeluarkan senjatanya dan akan membunuh Biksu Tong serta Aosue, sang Raja Alam Baka. Kemudian menyabetkan senjatanya itu pada Aosue yang sudah berubah menjadi naga. Dan tiba-tiba saja Aosue pun terpental akibat serangan dari Raja Alam Baka. Aosue yang sudah terjatuh merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Kemudian Aosue mengatakan bahwa saat ini kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Bahkan dia tidak bisa berkonsentrasi dan mempertahankan wujud naganya. Raja Alam Baka kemudian tersenyum pada Aosue dan dia bertanya, "Naga kecil, kenapa tak bisa berubah ya? Sepertinya kau butuh konsentrasi besar untuk bisa mempertahankan wujud nagamu itu." Dan kini Aosue pun menjadi panik akibat pertanyaan dari Raja Alam Baka. Karena sekarang Aosue benar-benar tidak bisa konsentrasi dan dia pun merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Raja Alam Baka kini kembali tersenyum dan dia mulai berkata pada Aosue bahwa setelah memasuki alam baka ini, maka semua arwah tidak akan bisa mempertahankan akal sehatnya jika dia berhadapan dengan Raja Alam Baka. Maka dari itu, Aosue tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Raja Alam Baka dengan kondisi seperti ini. Sang raja pun mengatakan bahwa aku adalah raja dari segalanya dan melawanku sama saja dengan bunuh diri. Dan sekarang pilihanmu hanyalah tunduk pada diriku. Aosue yang merasa dirinya tidak mau tunduk dengan Raja Alam Baka. Dia mengatakan bahwa kata-kata dari Raja Alam Baka itu hanyalah untuk menakut-nakuti dirinya. Raja Alam Baka kembali berkata bahwa bangsa naga memiliki tubuh yang sangat kuat untuk melawan korosi. Tapi bukan berarti itu akan kebal selamanya di tempat ini. Dan kini Raja Alam Baka mengeluarkan aura yang hitam. Dia berkata pada Aosue untuk segera tunduk karena Aosue tidak akan memiliki pilihan lain. Aosue pun kali ini kembali bangkit dan dia melihat aura hitam yang dikeluarkan oleh Raja Alam Baka. Kemudian Aosue berkata di dalam hatinya bahwa sekarang ada benda aneh yang keluar dari tubuh Raja Alam Baka. Hal ini membuat Aosue menjadi semakin lemah. Dan tiba-tiba saja api spiritual ungu dari Aosue kini telah menjadi hitam. Aosue merasakan bahwa kondisinya saat ini adalah kondisi yang telah dihadapi Biksu Tong sebelumnya. Dan kini Aosue masih akan terus mempertahankan kesadaran agar dia tidak terjatuh ke dalam halusinasi. Raja Alam Baka yang tidak ingin melepaskan Aosue, dia pun kembali melakukan serangan menggunakan celuritnya. Tapi hal ini masih bisa dihindari oleh Aosue. Raja Alam Baka masih saja menyuruh Aosue untuk segera tunduk. Kemudian Aosue menjawabnya bahwa dia lebih baik mati. Dan kini Aosue pun berteriak pada Biksu Tong karena sekarang dia sudah tidak mampu untuk melawan Raja Alam Baka.
Biksu Tang pun menjawab teriakan dari Aoswee agar dirinya tetap tegar. Karena sekarang Biksu Tang pun juga sudah berada di ujung tanduk. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya sepenuhnya pada Shao Wuqing. Shao Wuqing dan juga Xiao Yue yang sedang menyaksikan pertarungan antara Biksu Tang Aoswee melawan Raja Alam Baka. Dia mengatakan bahwa sepertinya saat ini sang biksu dan Aoswee sedang mengalami kesulitan. Xiao Yue yang panik. Kemudian dia berkata pada Shao Wuqing, "Apa kau tak merasa gugup? Pikirkan sesuatu." Shao Wuqing menjawabnya bahwa dia saat ini sangat gugup, tapi tidak ada cara lain. Shao Wuqing pun juga mengatakan pada Xiao Yue bahwa panik itu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan menunggu. Dan hal itu membutuhkan kesabaran yang besar, karena portal untuk menuju dunia manusia pasti akan segera muncul. Kini Shao Wuqing berpesan pada Xiao Yue setelah dia kembali ke dunia manusia. Dia ingin Xiao Yue untuk bersembunyi dari Raja Alam Baka dan jangan sampai tertangkap, karena Shao Wuqing tidak bisa melindunginya lagi. Xiao Yue kemudian bertanya, "Lalu bagaimana dirimu?" Shao Wuqing pun menjawabnya, "Aku akan mendampingi guruku sampai akhir." Dan tiba-tiba saja, kini ada seseorang yang berteriak. Itu arahnya salah. Teriakan dari seseorang yang misterius ini membuat Shao Wuqing menjadi bingung. Kemudian Xiao Yue kini bertanya, "Siapa itu?" Dan kini arah suara itu berasal dari bangunan yang runtuh. Tiba-tiba saja dia pun kembali mengatakan, "Aku bilang itu arahnya salah." Dan ternyata yang mengatakan itu adalah pemandu Alam Baka yang saat ini sedang bersembunyi di balik reruntuhan bangunan Alam Baka ini sambil menunjuk. Pemandu itu pun mengatakan, formasi itu, aliran yin dan yang di Alam Baka berbeda dari dunia manusia. Apa yang dikatakan oleh pemandu itu membuat Shao Wuqing dan Xiao Yue menjadi terkejut. Kemudian pemandu itu melanjutkan kata-katanya, "Kau harus mengarahkan formasi itu ke arah sebaliknya, sama seperti pantulan di permukaan air. Dengan begitu, kau mungkin bisa terhubung dengan dunia manusia." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah yang dikatakan oleh pemandu Alam Baka ini adalah sebuah kebenaran, sehingga portal menuju dunia manusia akan bisa diwujudkan oleh Shao Wuqing, sehingga dirinya bisa keluar dari Alam Baka ini bersama dengan Biksu Tang dan juga Aoswee? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.